Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neng Gustini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai evaluasi program bimbingan dan konseling. Sebelumnya izinkan di sini saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sela Oktavia Khairunisa dengan NIM 12120100158. Adapun topik yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama ada pengertian evaluasi program bimbingan dan konseling, yang kedua ada prinsip-prinsip evaluasi program bimbingan konseling, yang ketiga ada tujuan evaluasi, dan yang terakhir ada model dari evaluasi program bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi program bimbingan dan konseling. Jadi evaluasi itu adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu, yaitu metode, manusia, dan juga peralatan. Nah, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Nah, evaluasi bimbingan dan konseling sendiri dimaksud di sini adalah kegiatan pengukuran dan evaluasi terhadap program dan hasil bimbingan konseling yang direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang guru pembimbing. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari evaluasi. Nah, tujuan evaluasi itu adalah untuk mengukur tingkat kontribusi dari konselor, pola pengembangan bimbingan di kampus dan juga di distrik, sebagaimana usaha mereka untuk meningkatkan tingkat komitmen dan juga kemampuan pengetahuan keterampilan profesional. Nah, tim evaluator mengukur usaha konselor untuk meraih pencapaian yang telah mereka tetapkan di bawah kepemimpinan dari pemimpin program bimbingan mereka, pengarah bimbingan, dan juga dari kepala sekolah. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai prinsip-prinsip evaluasi program bimbingan dan konseling. Di sini menurut Gibson dan Michelle mengemukakan beberapa prinsip yang semestinya diperankan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling, yaitu yang pertama ada evaluasi itu harus efektif menutup pengenalan terhadap tujuan-tujuan program. Yang kedua, evaluasi yang efektif memerlukan kriteria pengukuran yang jelas. Yang ketiga, evaluasi itu melibatkan berbagai unsur yang profesional. Yang keempat, menuntut umpan balik atau feedback dan tindak lanjut atau follow up sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat kebijakan atau keputusan. Nah, yang terakhir itu evaluasi yang efektif hendaknya terencana dan berkesinambungan. Hal ini bahwa evaluasi program bimbingan dan konseling itu bukan merupakan kegiatan yang bersifat insidental, melainkan proses kegiatan yang sistematis dan juga berkesinambungan. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai model-model dari evaluasi. Nah, di sini terdapat 4 model dari evaluasi. Yang pertama itu ada model evaluasi goal attainment, yang kedua ada model evaluasi formatif dan sumatif, yang ketiga ada model evaluasi responsif, dan yang terakhir ada model evaluasi CIPP. Nah, jadi yang pertama itu kan ada model evaluasi goal attainment. Nah, model evaluasi goal attainment ini merupakan model evaluasi yang sederhana. Penekanan evaluasi hanya pada aspek hasil saja membuat evaluasi lebih mudah dipahami, diikuti, dan juga diimplementasikan. Nah, model evaluasi ini sudah disimulasikan selama bertahun-tahun, sehingga menghasilkan tindakan dan instrumen yang sudah diperhalus. Nah, literatur evaluasi ini berorientasi tujuan banyak, serta diisi dengan ide kreatif untuk mengaplikasikan pendekatan ini. Nah, meskipun memiliki banyak kelebihan, model evaluasi goal attainment ini juga memiliki kekurangan gitu. Beberapa kekurangannya itu yang pertama itu ada satu, mengabaikan aspek perencanaan dan proses pada proses pembelajaran. Yang kedua, banyak kekurangan standar penilaian yang penting untuk diobservasi. Yang ketiga, ada ketidaksesuaian antara tingkat tujuan dan juga pelaksanaannya. Yang keempat, pengabaian nilai tujuan pendekatan evaluasi itu tersendiri. Yang kelima, ada mengabaikan alternatif
alternatif pentingnya harus dipertimbangkan dalam perencanaan program. Yang keenam, melalaikan konteks yang memiliki wewenang evaluasi. Yang ketujuh, ada mengabaikan hasil penting lainnya yang ditutupi oleh tujuan atau hasil yang sengaja didapatkan dari kegiatan. Nah, yang terakhir itu ada mengabaikan fakta-fakta dari nilai program yang tidak dapat digambarkan dengan tujuan itu tersendiri. Nah, untuk model yang kedua itu ada model evaluasi formatif dan juga sumatif. Nah, evaluasi formatif dalam konteks bimbingan dan konseling, evaluasi formatif itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan data untuk menentukan keberhasilan atau menilai tentang kelebihan dan kelemahan suatu program ketika program tersebut masih dalam tahapan pengembangan. Nah, tujuan evaluasi formatif itu adalah untuk merevisi program layanan yang sedang dikembangkan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai metode dan alat pengumpulan data tertentu. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini merupakan evaluasi yang menilai hasil program atau akibatnya gitu. Evaluasi sumatif adalah model pelaksanaan evaluasi yang dilakukan setelah berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Nah, pola evaluasi ini dilakukan kalau guru itu bermaksud untuk mengetahui tahap perkembangan terakhir dari tingkat pengetahuan atau penguasaan materi yang telah dicapai oleh seorang siswa gitu. Nah, ada beberapa keuntungan dari evaluasi sumatif ini. Yang pertama, mereka bisa jika dirancang dengan tepat menyediakan bukti untuk sebuah hubungan sebab akibat. Yang kedua itu menilai efek jangka panjang. Yang terakhir itu menyediakan data mengenai dampak dari suatu program tersebut. Lanjut yang ketiga yaitu model evaluasi responsif. Nah, evaluasi menurut Steck adalah usaha mendeskripsikan program-program dan memberikan judgement kepadanya. Nah, evaluasi responsif ini juga adalah sebuah pendekatan untuk evaluasi pendidikan dan juga program lainnya. Dibandingkan dengan pendekatan yang lain, evaluasi responsif ini lebih berorientasi pada aktivitas, keunikan, dan juga keragaman sosial dari program gitu. Nah, evaluasi responsif ini ditandai dengan ciri-ciri penelitiannya yang kualitatif, naturalistik. Evaluasi responsif percaya bahwa evaluasi yang berarti yaitu mencari pengertian isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, yang berminat, dan yang berkepentingan dalam program tersebut. Bentuk dari laporan evaluasi ialah studi kasus atau gambaran yang deskriptif. Fokus utama evaluasi responsif ini adalah menunjukkan perhatian dan isu peserta atau stakeholder. Nah, evaluasi responsif ini muncul dari interaksi dengan unsur dan pengamatan terhadap interaksi. Kondisi ini mengakibatkan evaluasi berkembang secara progresif. Artinya, isu dalam evaluasi responsif itu berkembang sepanjang evaluasi dilakukan dan juga sepanjang data-data dikumpulkan. Nah, kunci dalam evaluasi responsif ini adalah si evaluatornya itu harus mau mendengarkan audiensnya. Metode yang terakhir yaitu metode evaluasi CIPP, yaitu konteks, input, proses, serta produk. Nah, yang pertama evaluasi konteks atau konteks evaluation. Nah, orientasi utama dari evaluasi konteks itu adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dari suatu subjek seperti institusi, program, populasi target, atau orang, dan juga untuk menyediakan arahan untuk perbaikan. Nah, tujuan dari evaluasi konteks ini dilakukan untuk menyediakan alasan yang rasional bagi konselor dan administrator dalam menentukan tujuan dan kompetensi siswa, yang mana semua itu akan membantu membentuk program dan highlight berbagai elemen struktur dalam kebutuhan akan perhatian. Nah, yang kedua itu ada evaluasi input atau input evaluation.
Orientasi utama dari evaluasi input ini adalah untuk membantu menentukan program yang membawa pada perubahan yang dibutuhkan. Nah, evaluasi input mempersalahkan apakah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan program itu sudah tepat gitu kan. Evaluasi ini dilakukan dengan menelaah dan juga menilai secara kritis pendekatan yang relevan yang dapat digunakan. Evaluasi input ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menelaah kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur di mana strategi itu akan diimplementasikan. Nah, evaluasi input ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode menginventarisasi dan menganalisis sumber-sumber yang tersedia, baik guru bimbingan konseling atau material, strategi solusi, relevansi desain prosedur, kepraktisan dan biaya, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan telaah literatur, atau juga dengan mengunjungi program yang telah berhasil atau berdasarkan para ahli. Nah, evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi proses evaluation. Evaluasi proses itu merupakan evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan program itu sesuai dengan strategi yang telah direncanakan atau tidak gitu. Evaluasi proses ini bertujuan untuk mengidentifikasikan atau memprediksi dalam proses pelaksanaan seperti cacat dalam desain prosedur atau cacat dalam pengimplementasinya gitu. Evaluasi proses ini juga bertujuan untuk menyediakan informasi sebagai dasar memperbaiki program serta untuk mencatat dan menilai prosedur kegiatan dan peristiwa. Nah, evaluasi proses ini dapat dilakukan dengan memonitor kegiatan, berinteraksi terus-menerus serta dengan mengobservasi kegiatan dan juga staf. Yang terakhir, ada evaluasi produk atau product evaluation. Evaluasi produk itu adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai pencapaian suatu program. Evaluasi produk ini juga bertujuan untuk mengumpulkan deskripsi dan penilaian terhadap luaran atau outcome, dan juga menghubungkan semua itu dengan objektif, konteks, input, dan informasi proses serta untuk menginterpretasikan kelayakan dan keberhargaan program. Nah, keempat komponen evaluasi CIPP bukanlah komponen yang berdiri sendiri-sendiri gitu, akan tetapi komponen yang saling berinteraksi secara dinamis. Baik, mungkin cukup sekian ya materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Dan apabila terdapat pertanyaan, segeralah tanyakan ya. Baik, untuk itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.